Halo guys, sampai ketemu lagi dengan channel saya Gastrai Sedap. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan tutorial untuk skill clap guys ya. Karena memang ada permintaan dari subscriber berkomentar, Bang Trai, tolong bikinin tutorial skill clap dong. Nah, buat Bro Gilang yang bikin komentar itu, mohon maaf baru hari ini saya bisa buatin tutorialnya ya bro ya. Terima kasih sudah berkomentar, terima kasih sudah subscribe channel saya. Kali ini saya ingin skill clap motor Grand atau Supra lama ya guys ya. Jadi baru ada bahannya seperti ini. Jadi memang untuk skill clap sendiri ini ada dua guys ya, untuk motor-motor Honda ya atau motor-motor bebek. Pada umumnya memang untuk mengecek keadaan klep itu baik atau tidak, bocor atau tidak, ada dua, yaitu dari inletnya itu ini guys ya, inlet atau masuk ya, inletnya dari lubang yang ke arah karu intake. Kemudian outletnya yaitu adalah yang dari ke arah knalpot, lubang knalpot ya guys ya, ini ke arah knalpot. Nah, kalau menentukan ini klepnya masih bocor atau enggak sih, atau masih bisa apa enggak sih, si bagus enggak sih, pengecekannya biasanya kondisi klep itu kalau ada kebocoran atau tidak, secara umum kita bisa colek aja guys, secara visual ya, secara kasat mata kita colek lubang bagian dalamnya. Kalau memang di dalamnya itu ada oli, Mas Agi, kita colek bagian dalam sini, berarti ada kebocoran. Itu kebocorannya dari mana? Bisa dari bagian sininya guys ya, atasnya, sininya juga, atau klepnya yang tidak halus, akhirnya menutupnya tidak rapat dan terjadinya kebocoran. Bisa juga dari seal klepnya ya guys ya, seal klepnya di dalam sini, di bagian ini ada sealnya, itu udah retak atau pecah ya guys ya. Jadi ada oli atau bahan bakar yang masuk nantinya basah, yang membuat itu jadi basah. Oke, kemudian itu yang secara visual ya guys ya. Kalau yang secara meyakinkan, yang pede dan dalam artian pasti dan jelas, itu menggunakan bensin guys. Nah, jadi bukan dikira-kira lagi tapi dengan bensin. Kalau dengan bensin kita masukkan lubang, misalnya contoh ini lubang outletnya ya, keluar, kita masukkan bensin dan kita tutup rapat klepnya seperti ini, ternyata masih basah guys. Nah, kalau masih basah gini berarti ada kebocoran guys ya. Ini masih basah ya, ada kebocoran, berarti ini nggak rapet guys. Itulah yang harus nanti akan dilakukan proses skill clap ya guys ya. Kalau misalnya di sini ditutup rapat berarti tidak perlu di skill ya. Dilihat lagi komponen lainnya yang memungkinkan terjadinya suatu kebocoran, bisa di seal clapnya atau boss clapnya ya guys ya. Oke, mungkin itu kita buang. Jadi pada kesempatan hari ini saya mau membuat tutorial skill clap agar teman-teman bisa melakukan proses skill clap di rumah sendiri ya.
saat belajar. Sama saya juga masih belajar guys, jadi kita sama-sama belajar bagaimana melakukan skill clap agar hasilnya optimal. Oke, di sini saya punya penjepit guys ya, buatan saya sendiri, meskipun belum selesai dan nggak bagus juga bikinnya, tapi saya suka pakai buat skill clap guys, sangat bermanfaat. Biasanya saya jepit di sini guys. Biasanya saya jepit di sini headnya ya guys ya. Nah ini kan kenceng guys tuh, jadi nanti ketika proses skill clap saya bisa dengan mudah gitu melakukan prosesnya. Oke, jangan lupa guys. Nah ini kalau mau skill clap itu kita harus siapkan yang namanya amril atau serbuk baja nih guys. Amril ini bisa dibeli di online, di toko-toko spare part ya, suka ada yang jual juga, nggak mahal guys, sekitar 15-20 ribu lah tergantung penjualnya guys ya, kurang lebih seperti ini. Awet nih, lama banget kalau buat sendiri ya, tapi kalau buat bengkel tergantung kebutuhan juga. Oke, ini juga udah saya siapkan ini karet untuk atau karet selang bensin untuk nanti memutar klepnya. Ini adalah obengnya, udah biasa nempel di sini, khusus nih biasanya guys, obeng saya khusus buat dia nih, satu set, jadi nggak pernah kemana-mana nih, bareng aja terus nih. Ya guys ya, udah satu set sama ini. Biasanya saya buat skill clap dengan alat ini. Nah, ini yang menggunakan manual guys ya, yang menggunakan mesin pun juga bisa guys. Misalnya kita menggunakan bor. Nah ini bor untuk digunakan sebagai memutar atau skill clap, itu juga bisa. Oke guys, caranya sangat sederhana guys ya. Tadi yang bagian yang bocor udah kita tes, itu bocor guys ya. Sekarang tinggal kita berikan amrilnya guys ya. Amrilnya kita berikan sedikit saja, yang penting merata ke seluruh bagian, sedikit aja yang penting merata ya guys ya, ke seluruh bagian. Oke, kemudian kita masukkan. Oke guys, kalau yang menggunakan manual, kita akan coba yang manual guys ya. Ini siapin juga potongan kain kecil buat mengganjal di bagian dalamnya guys ya, agar benar-benar kencang dia ketika masuk ke dalam sini. Tekan dan putar guys ya, sambil ditahan. Oke, posisi ini ke atas ke bawah putar, kalau ke atas ke kanan, kalau ke kiri ke bawah, kalau ke atas ke kanan, kiri ke bawah, ke atas ke kanan, ke kiri ke bawah. Ya guys ya, paham ya. Tapi kalau dengan menggunakan kecepatan yang sudah terbiasa, ya akan seperti ini guys. Oke, kalian bisa menggunakan WD bensin untuk pelumasnya sedikit aja guys, buat sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, cukup sedikit, hanya sebagai pelumas aja guys ya, biar tidak terlalu kasar. Oke, oke, seperti itu guys. Jadi yang harus diperhatikan,
untuk skill clap itu harus satu arah guys, jangan sampai dua arah. Maksudnya gimana? Satu arah itu mau putarannya searah jarum jam atau lawan arah dari jarum jam. Jangan diputar bolak-balik, 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 bolak-balik. Itu yang menjadikan hasil skiran clapnya itu tidak bagus atau tidak halus. Sama halnya kalau misalnya kita skill clap atau sama halnya kalau kita ngasah pisau, ngasah golok itu atau ngasah gergaji itu satu arah. Kalau dua arah nggak tajam-tajam guys, pasti tajamnya nggak maksimal. Kalaupun tajam itu nggak maksimal dari satu arah. Kalau satu arah dia akan tajam banget, pun sama ini dia akan halus dan hasilnya pun optimal. Itu kalau menggunakan manual seperti ini guys ya. Bagaimana kalau menggunakan dengan mesin bor? Tadi kita memutarnya searah jarum jam. Ini tinggal kita cabut aja guys. Oke. Ininya kita cabut. Ini bornya kita pasangin guys, sini. Oke, sekarang kita colokkan. Ingat searah jarum jam ya guys ya, searah jarum jam. Tidak perlu kencang-kencang putarannya guys, yang penting stabil. Oke guys ya, sekarang stabil. Cukup. Berapa lama sih kira-kira untuk skill clap ini? Tergantung kondisi guys ya. Kalau kondisinya cukup dalam atau ada goresan cukup dalam ya agak lama. Kalau misalnya cuma halus-halus berarti nggak perlu lama gitu loh guys ya. Sekarang kita lihat tadi hasil dari skill clapnya. Sekarang kita lap. Jadi tidak ada ukuran berapa lama harus nyekir clap, 5 menit, 10 menit, 15 menit, tidak ada ya guys ya. Jadi dilihat dari kondisional ya, kondisinya seperti apa. Nah ini hasil skill clap yang tadi satu arah udah cukup halus menurut saya guys, tapi nanti kita pastikan kembali dengan menggunakan bensin. Kalau menggunakan bensin nanti kita tes masih rembes, berarti kita harus skill lagi guys. Itu udah harga mati mutlak ya. Kalau udah pakai bensin kita tes ternyata masih rembes, berarti ya memang harus kita skill lagi, berarti masih belum halus. Tapi kalau kita udah tes pakai bensin dan dia nggak rembes, berarti proses skill disudahkan atau selesai. Dilanjutkan dengan skill clap yang satunya lagi. Oke, kita masukkan oke guys, ini kita masukkan bensin, kita tahan seperti ini klepnya. Ini udah nggak keluar bensin guys ya, udah kering posisinya udah kering. Nah kalau udah kering ini berarti prosesnya sudah berhasil guys, berarti nggak perlu di skill lagi klepnya ya. Kalau udah kering seperti ini kita bisa melanjutkan skill clap yang satunya lagi. Jelas guys ya. Ini contoh. Sekarang saya buka guys ya, nih guys ya. Tuh. Ya, ada bensinnya ya. Baru bocor, baru keluar. Kalau kita buka tadi rapet nggak keluar, pasti buka keluar. Oke, kurang lebih seperti itu guys.
untuk skill clap. Kalau ini yang bagian sini sudah, tinggal yang satunya lagi, tinggal dicoba sama teman-teman semua di rumah. Ini suatu hal yang sederhana, yang mudah, yang bisa dilakukan oleh semua orang. Yang penting butuh kesabaran, latihan, ya, nggak usah terlalu terburu-buru untuk melakukan skill clap. Yang penting hasilnya optimal, ya guys ya. Oke, mungkin dari saya itu aja guys ya. Tutorial untuk bro and sis yang memang ingin mau skill clap sendiri. Mudah-mudahan tutorial ini bisa berguna buat teman-teman semua ya, yang lagi belajar skill clap, yang lagi mau mencoba di rumahnya skill clap. Bisa dilakukan sendiri di rumah dengan alat-alat yang ada di tutorial saya barusan tadi. Oke, jangan lupa tapi guys, share, komen, like, and subscribe channel saya Gastray. Berikan support saya juga untuk membuat video-video selanjutnya. Berikan komentar, mungkin ada komentar yang baik yang bisa kita tukar pikiran. Kalau ada kekurangan-kekurangan, saya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar ya guys ya. Yang penting intinya kita selalu tetap semangat guys, karena semua orang pasti bisa melakukan pekerjaan ini. Tinggal butuh keinginan dan kesabaran. Oke, sampai ketemu dengan Gastray Channel. Sedap.